Hai, aku Pevita Pierce. Selain acting, aku juga sekarang lagi sibuk produce, direct, dan juga selain itu aku ada punya beberapa bisnis sampingan dan juga beberapa project yang aku invest. Aku suka mengekspresikan sisi kreativitas aku di platform yang berbeda-beda. Hambatan yang pasti sering dihadapin adalah waktu dan juga fokus. Bagaimana kita bisa switch di mana kita menggunakan topi, oh di sini sebagai aktor, oh di sini aku sebagai sutradara, oh di sini aku sebagai entrepreneur. Yang paling penting itu teman seperjuangan yang bisa mensupport, bisa mengangkat, dan juga bisa memberi semangat di dalam perjalanan ini. Teman seperjuangan di finansial ini juga nggak kalah pentingnya nih, soalnya kan kita udah sibuk fokus di banyak hal. Jadi kalau misalkan kita udah punya teman seperjuangan finansial yang bisa kita percaya, jadinya kita jadi nggak perlu pusing lagi dan kita bisa jadi fokus dan jauh lebih produktif. Nah itu kualat tuh. Sekarang saya di Astra dan di bank. Jadi kalau kita mau bank, yang harus digital, nggak bisa dengan cara lama ya. Misalnya kita kembangkan cabang itu udah nggak lagi. Any industry kita kan bicara survival of the fittest gitu kan. Halo teman-teman, hari ini kami kedatangan tamu spesial Presiden Director Bank Jasa Jakarta, Bapak Leo Kusmanto. Pak Leo, selamat datang. Terima kasih Pak, thank you for having me. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak mendengar atau membaca di majalah, di online mengenai launching daripada Bank Saku. Nah, ini kenapa kita hari ini akan mengangkat tema tentang bank digital lewat Bank Saku. Nah, mungkin teman-teman juga tahu nih tentang bankable, unbankable. Jadi di Indonesia ini lebih dari 48% orang Indonesia masih belum terpapar oleh jasa keuangan. Nah, ini masuk dalam kategori unbanked people. Tak heran, saat ini layanan perbankan digital baru terus muncul. Sebab masih cukup memiliki peluang di tengah-tengah sengitnya persaingan dunia perbankan di Indonesia. Di November 2023, Grup Astra melalui PT Bank Jasa Jakarta meluncurkan layanan perbankan digital dengan nama Bank Saku. Mungkin Pak Leo bisa cerita sedikit tentang pengalaman karir Pak Leo sampai akhirnya menjadi bagian dari Grup Astra. Oke, makasih Pak Pol atas kesempatannya. Ya mungkin kenalan sedikit ya. Karir saya memang half of my career itu saya diawali dengan sebagai konsultan ya, dulu di technology consultant, makanya ini mungkin cukup relevan, strategy consultant, dan juga di retail, saya pernah di Telco juga. Tapi the other half, the next half of my career itu always di bank. Jadi di retail banking, kartu kredit, marketing, dan memang yang terakhir selama mungkin sekitar 7-8 tahun terakhir di bank digital. Jadi saya memang udah dari awal, pada waktu bank digital itu dimulai, saya udah mulai dari awal. Dan I'm glad to be here, ada opportunity untuk further ke bagaimana tadi Pak Paul menyebutkan bagaimana kita menyapa atau memasuki ke dalam segmen yang nantinya apakah underbank dan unbank menjadi misi kita untuk sana. Nah, Pak Leo kayaknya ada cerita lucu deh tentang pengalaman karir Pak Leo tuh. Pak Leo mau cerita sedikit kan tentang cerita Pak Leo awalnya gimana akhirnya bisa ke bank, gimana akhirnya bisa ke Grup Astra, bisa cerita dikit gak Pak Leo? Wah, ini memang ada yang lucu sih ya. Saya dulu waktu kuliah di Jakarta waktu itu, kemudian saya ada tugas akhir saya kuliah di teknik industri. Jadi waktu itu saya mendapat kesempatan untuk tugas akhir kerja di Grup Astra, salah satu Grup Astra. Saya ngebenerin plan layout lah, jadi maksudnya di pabrik. Nah, with all due respect dengan pabrik, tapi waktu itu saya bilang, saya kayaknya nggak cocok, saya lebih seneng ke retail, kayaknya saya nggak cocok nih di Astra, kayaknya enggak deh gitu kan.
Udah itu saya sekolah lagi, ambil master, pulang, saya kerja di bank, salah satu bank yang jadi sekolahnya bankers gitu. Tapi waktu itu kebetulan saya orangnya lebih suka teknologi gitu. Kebetulan waktu itu dapat pekerjaan yang judulnya memang sesuai namanya Management Information System. Tapi ternyata ya namanya pekerjaan awal gitu ya, nggak sesuai dengan saya. Dikira teknologi tapi ternyata itu reporting, dan saya merasa nggak cocok. Saya bilang, saya nggak mau jadi bank lagi lah gitu. Nah itu kualat tuh. Sekarang saya di Astra dan di bank. Jadi ya never say never. Ternyata this is where I am, dan saya merasa background teknologi saya, background banking saya itu cocok, dan saya merasa happy. This is where I am. Pak Leo, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita pengen dengerin dari Pak Leo nih. Apa sih bedanya bank digital dengan bank konvensional gitu? Apakah ada bedanya? Seperti apa bedanya supaya teman-teman kita pada ngerti nih? Boleh saya kasih analogi ya? Boleh. Kayaknya analogi akan lebih gampang. Karena secara teknologi atau produk, again ini ada dua hal ya, bank dan digital. Secara produk ya produk perbankan. Produk perbankan itu ya produk perbankan. Tabungan, deposito, investasi, pinjaman, seperti itu. Digital adalah underlying the technology yang make it possible, to enabler gitu ya. Tapi kalau ditanya apa bedanya, dulu mulai ada ATM, ada internet banking, ada mobile banking, ada digital banking. Nah analogi saya begini, kalau saya misalnya ke restoran atau ke Pujasera, saya ke Pujasera, saya duduk di sini. Kemudian ada ininya ya, mungkin waiternya akan nanya, Pak, Bapak mau makan apa? Terus saya dikasih menu. Biasanya kalau yang familiar dengan Pujasera, menunya mungkin pakai laminatingan, banyak dikasih. Terus saya bingung gitu. Ini menunya banyak. Ada beberapa toko nih jualannya sama, nasi goreng semua. Saya bingung nasi goreng yang mana gitu. Terus saya tanya, Mas, Mbak, mana yang enak? Oh terserah, Bapak maunya apa? Udah tuh bingung bicaranya gitu kan. Nah itu tadi di situ dilihat menu itu adalah apa yang kita bisa tabungan, deposito, dan kita bingung yang mana gitu kan. Saya tanya sama si mbaknya juga, ya terserah Bapak laparnya apa, makannya apa. Nah, saya analoginya kalau digital banking, pas saya duduk, mungkin si mbak masnya, selamat siang Pak Leo, apa kabar gitu kan. Pak Leo, kayaknya tadi Pak, kalau lagi mau makan di sini, Pak Leo tadi udah makan steak, kayaknya jangan boleh terlalu banyak steak Pak. Bagaimana kalau saya tawarkan salad aja Pak, sesuai dengan diet Bapak yang mungkin jangan terlalu banyak ini nanti kolesterol, dikasih salad. Itu experience-nya beda. At the end saya makan. Tapi ternyata dia bilang, oh si mbaknya kenal sama saya. Beda dong kalau tadi itu, dia kenal sama saya, terus dia bisa kasih saya suggestion yang menurut saya, oh ya tepat sekali. Saya tadi baru makan steak, ini sekarang mendingan makan salad. Nah itu, jadi experience-nya berbeda, produknya kan sama makanannya. Tapi experience-nya berbeda karena user experience-nya, UI UX-nya, dan kita based on informasi atau data, si mbak masnya tuh tahu kita tadi makan apa, maka dia bisa suggest apa yang cocok buat kita. Kurang lebih analoginya begitu Pak. Kan kita tahu nih, banyak pemain di layanan perbankan digital, jadi persaingannya makin ketat nih. Sebenarnya apa sih dibalik kelahiran daripada Bank Saku? Kenapa BJJ mengeluarkan Bank Saku, dan apa yang pengen Bank Saku ini solve? Boleh mungkin Pak Leo ceritakan? Oke. Ya ini memang Bank Saku lahir dari visi kami di Bank Jasa Jakarta. Kami memiliki visi, kami ingin mentransformasi perbankan dan juga uplifting atau memajukan Indonesia. So transforming banking, uplifting Indonesia, itu visi kami. Nah, jadi kami menyadari bahwa digitalisasi di dunia perbankan ini merupakan perkembangan yang tak terhindarkan, inevitable gitu kan. Jadi kalau kita mau bank, yang harus digital, nggak bisa dengan cara lama yang musuh kita kembangkan cabang, itu udah nggak lagi gitu. Jadi itu satu. Jadi kita misinya mentransformasi perbankan dan memajukan Indonesia. Kami percaya bahwa salah satu cara memajukan Indonesia adalah memanfaatkan atau mendukung bonus demografi negara ini. Dimana sekarang kan millennials, Gen Z udah mulai masuk ke dalam dunia kerja. Nah, jadi cara memajukannya adalah kita harus mendukung bonus demografi ini melalui kewirausahaan yang ada. Nah, kami melakukan riset, kami melihat di sini ada tren yang namanya kami namakan solopreneur. Apa artinya solopreneur? Solopreneur ini adalah individu muda saat ini ya, yang memiliki bermacam usaha. Baik dia mungkin freelancer gitu ya, tapi usahanya banyak.
atau dia juga pegawai kantoran gitu ya, tapi punya sampingan. Nah, bedanya sama zaman dulu apa? Kalau dulu sampingan itu kan harus dia tunggu weekend atau setelah jam kerja baru bisa. Kalau sekarang kapan saja di mana saja bisa gitu, dan of course dengan tetap respect bahwa dia pekerjaan utamanya apa, tapi dia bisa membagi diri. Nah ini going solo tapi mempunyai usaha gitu. Nah dimungkinkan dengan dunia digital, jualan online melalui sosial media itu bisa dilakukan. Nah ini segmen yang kami lihat menjadi segmen baru yang mempunyai potensi ke depannya, karena SME atau UMKM dan solopreneur ini saya rasa akan kedepannya menjadi pilar industri di Indonesia. Jadi kami juga melakukan research untuk mengkonfirm itu ya. Dari research yang dilakukan itu ternyata nantinya tuh di 2030 1 dari 3 orang Indonesia itu terinspirasi atau sudah melakukan pekerjaan solopreneur ini. Nah dari potensi itulah kami lihat, oke, kami mau masuk ke segmen ini. Kami come up dengan nama Bank Saku. Sebenarnya ada artinya nih. Nah itu apa tuh? Dari Pak Morty gimana nih? Nah gitu ya. Jadi Bank Saku itu kita ngelihatnya adalah sekarang, kalau dulu orang ngomong perbankan digital ya, ini memang perbankan dengan layanan digital. Tetapi makin kesini kan semua udah digital, jadi udah nggak beda lagi. Jadi kita melihat angle-nya, oke, ini adalah bank yang ada di sakumu, within reach. Tinggal ambil di kantong, banknya udah ada, tersedia di mana saja, kapan saja. Jadi itu satu, bank di saku. Yang kedua, fitur yang kami sediakan itu berbentuk saku-saku atau akun-akun yang bisa dibuat dan di customize untuk tujuan budgeting. Budgeting yang simple. Ini kita nggak bicara budgeting yang ribet-ribet gitu ya. Simple aja. Saya ingat tuh kalau ibu saya tuh dulu waktu saya masih kecil, atau sekarang masih sebenarnya bisa ya. Kalau ngebudgetin tuh pakai kantong dia, atau kadang-kadang orang pakai amplop ya. Ini pakai kantong yang set gitu. Nah ini budget untuk benerin rumah, ini budget untuk anak sekolah gitu. Jadi dia akan buka kantongnya gitu. Nah dari situ kayaknya kantong itu bisa diwakili dengan bikin saku-saku digital. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi produk kami namanya berbagai macam saku. Satu orang bisa bikin saku sampai 20. Kemudian karena tadi saya cerita misi kami atau visi kami adalah untuk memajukan Indonesia, uplifting Indonesia. Jadi kita namakan Bank Saku karena it is untuk memajukan bangsa Indonesia gitu. Jadi memang kami berangkat dari 3 dimensi tadi. Ini kami ingin menemani lah para solopreneur tadi untuk memajukan bangsa. Gitu Pak. Kira-kira. Jadi Bank Saku dari bangsa dan Saku, kemudian juga dari bank dan saku ya. Oke. Dan itu temanya juga gimana menciptakan banyak saku sehingga orang bisa melakukan budgeting simple lewat bank tanpa harus melewati pembajetan sendiri lewat aplikasi lain, tapi semua bisa dilakukan di Bank Saku. Oke. Nah, apakah ini akan menjadi pembedaan daripada Bank Saku nih terhadap layanan digital yang bank-bank lain sekarang sediakan? Bagaimana diferensiasi daripada Bank Saku terhadap bank digital yang ada di Indonesia? Ya saya rasa gini, semua kalau kita balik ya evolusi perbankan dengan layanan digital ini, saya kembali tadi saya cerita bahwa awalnya sih saya ada dari 2016 gitu di tempat sebelumnya gitu ya. Pada waktu itu layanan perbankan digital itu kita bicara bahwa bank tidak harus lagi ke cabang, tidak harus fisikal, tidak harus ngantri, tidak harus pakai bermacam-macam dokumen dan kertas lagi, dan juga kapan saja di mana saja. Dengan cara apa? Waktu itu saya sebenarnya waktu memulai dengan KYC kan, kita kalau buka account pakai fingerprint, udah itu mulai pakai biometrik. Jadi itu bedanya adalah kita tidak perlu cabang fisik gitu ya, bisa dengan cara digital. Tapi kan dalam evolusinya akhirnya menjadi hygiene. Semua perbankan dengan layanan digital ya semuanya seperti itu kan. Jadi nggak usah ke cabang. Ada berbagai cara. Ada yang pakai video call, ada yang pakai biometrik, ada yang pakai wajah. Nah itu sekarang udah menjadi standarnya bank digital. Nah akhirnya kami berevolusi para perbankan ini. Oke, bagaimana selanjutnya? Ada yang bilang, oh kami ini adalah bank yang fokus ke misalnya pinjaman. Ada yang fokus ke tabungan, ada yang fokus ke ekosistem. Dan terakhir itu kebanyakan ekosistem tergantung use case ekosistem. Iya. Karena tadi yang saya ceritakan sebelumnya, bank itu kan tadinya awalnya menu gitu ya, maksudnya oke, ini mobile banking itu isinya menu. Tapi udah tuh dengan teknologi kita bisa lebih maju dari menu, tapi use case, user experience yang bagus. Nah, ekosistem itu bicara use case. Use case-nya apa? Apakah
si use case-nya adalah e-commerce misalnya, atau use case-nya adalah industri belanja fisikal gitu. Nah itu yang belakangan menjadi tren ke arah ekosistem. Nah ini salah satunya Bank Saku adalah kami melihat bahwa dengan masuk ke dalam suatu ekosistem tertentu, which is at this point Bank Saku adalah ekosistem Astra, kita juga memenuhi kebutuhan secara internal kita, tapi juga kita tahu bahwa itu adalah segmen yang bisa kita masukin di situ. Nah itulah penyebabnya bahwa saat ini kami melihat ada potensi di situ, Pak. Nah, sekarang kalau kita melihat, itu menarik banget nih Pak yang tadi ngomongin kan. Apakah ini akan juga membantu Bank Saku berikutnya? Karena kan kita ngelihat nih persaingan di dunia perbankan itu sangat keras ya. Kalau kita ngelihat daripada jumlah bank aja dari tahun 90 sampai sekarang tuh udah berkurang lebih dari setengah. Kemudian juga jumlah cabang yang di bank itu udah berkurang ratusan. Cuma dari berapa 5 tahun terakhir udah berkurang lebih dari ratusan cabang bank yang physically berkurang. Bagaimana Pak Leo tuh ngelihat tentang persaingan yang ada ini? Apakah dengan persaingan ada ini, bank digitalnya akan terus bertambah? Atau malah jadi berkurang karena konsolidasi? Dan bagaimana positioning pada Bank Saku? Nah itu pada waktu kami masuk ini kami lihat kami akan menjadi perbankan dengan layanan digital yang keberapa nih? Tergantung lihatnya, ada kan di sini ada perbankan dengan layanan digital yang diberikan di layanan yang diberikan oleh bank besar yang sudah ada yang dari startup, ada yang dari bagian dari suatu ekosistem. Kami dari hitungan saya sih mungkin kita bank nomor 10, nomor 11 tergantung kita lihatnya. Belum termasuk kalau ada yang dari evolusi dari mobile banking gitu. Tapi saya melihatnya gini, sampai saat ini bank konvensional pun ada 100-an lebih. Memang ada effort untuk konsolidasi supaya memperkuat perbankan di Indonesia. Tapi tadi yang Pak Paul sebutkan sebelumnya, ada sekitar lebih dari 50% masih underbanked dan unbanked. Jadi potensinya masih ada. Meskipun ya any industry kita akan bicara survival of the fittest gitu kan. Tapi berarti kan fokusnya dari kita adalah gimana kita fit. Karena mau segmennya atau size-nya seperti apa, kalau kita nggak fit nggak akan bisa survive. Jadi kita harus fit. Kita menawarkan produk-produk yang relevan. Jadi seperti saya ceritakan sebelum tadi, bank-bank akhirnya melihat ini segmen yang diambil. Dia bikin mungkin use case tertentu untuk segmen tertentu, kita juga. Makanya tadi saya cerita dari kita melihat ada segmen solopreneur tersebut adalah segmen yang kita ambil. Saya rasa itu cocok dengan profilnya dari kita, produk yang ada, karena kita disupport oleh teknologi dari Wilat. Kami juga disupport oleh ekosistem Astra yang sebagai shareholder kami juga. Kami mempunyai akses pasar. Saya rasa kita mempunyai the rights untuk bisa win into that area, Pak. Pak Leo, Bank Saku ini kan baru diluncurkan sebulan nih. Ya. Nah, apa sih pencapaiannya sejauh ini? Ya, ini saya mungkin kami merasa bangga dan kami juga merasa senang nih bahwa ternyata produk kami dalam kurang dari sebulan sudah diapresiasi dan dibuka, rekeningnya dibuka oleh 100.000 lebih pelanggan. 100.000 lebih dalam waktu sebulan. Betul. Kurang dari sebulan. Kurang dari sebulan. Nah itu kami rasa mungkin karena fitur-fitur yang kami tawarkan itu cukup inovatif. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit. Itu ada beberapa. Satu adalah karena namanya Bank Saku tadi ya. Jadi ada saku-saku yang bisa dibuat sampai 20 saku untuk kepentingan budgeting. Jadi saya bisa bikin saku untuk benerin rumah, untuk anak sekolah dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada fund feature namanya tabung matic. Dari namanya tabung matic itu menabung secara otomatis. Nah, jadi setiap kali belanja menggunakan kris dan nantinya akan ada menggunakan debit card. Setiap kali belanja dia akan menabung. Caranya gimana? Jadi gini, ini prinsipnya seperti pembulatan. Jadi kalau kita beli kopi lah, misalnya 37.000. Saya bisa setting bahwa saya maunya pembulatannya 50.000 terdekat. Sehingga kalau saya pakai uang 50 ribuan, sebenarnya kan kembaliannya 13.000 tuh, dari 37.000 dengan 50.000 kembalian 13.000. 13.000-nya akan otomatis masuk ke dalam saku yang namanya saku booster, saku yang bunganya 10 sampai 10%, Pak. Bunganya 10%. Wow. Jadi menarik. Jadi setiap kali kita belanja akan ada nabung kembaliannya lah, ditabung ke rekening yang berbunga 10%. Jadi nggak merasa bersalah Pak ya, belanja sambil nabung. Belanja sambil nabung, jadi kita diingat sambil nabung, ya kan? Jadi selalu diingetin nabung dong, belanja tapi nabung juga gitu. Nah, terus ada satu lagi namanya Basposito. Bayangin nih, Basposito tuh konsepnya sebenarnya kayak kita mau naik bus.
bus itu bilang bus ini akan berangkat dalam 8 jam lagi. Atau kalau penumpangnya sudah penuh, misalnya ada 20 kursi. Kalau bus, logiknya kan bus, kalau penumpangnya udah penuh, dia nggak akan nunggu 8 jam langsung berangkat gitu kan. Tapi kalau penumpangnya belum penuh, dia akan nunggu sampai attend dulu sampai 8 jam. Nah terus di sini bedanya apa nih? Jadi kalau saya mau naik bus, saya penumpang pertama, saya bilang penumpang pertama saya akan bunganya 3,5%, sama dengan tabungan biasanya kita. Tapi kalau ada sampai 5 orang, maka bunganya akan lebih tinggi. Hingga kalau udah penuh sampai 20 kursi, maka bunganya akan 7% dan berangkat. Dan antusiasme orang-orang lumayan Pak, senang. Karena apa? Dia biasa nanti dia akan share ke teman-teman, ini 3 kursi lagi, ayo ikut naik bus saya, karena bunganya akan 7%. Jadi itu ada funnya, bikin deposito pun fun lah itu. Fun. Jadi itu tadi kalau ditanya bedanya apa, karena memang ada faktor funnya dan juga ada missionnya Pak. Missionnya jadi kalau dia membuka aplikasinya 1 hari, 7 hari berturut-turut, ada kesempatan untuk memenangkan hadiah. Kalau dia tadi transaksi kris pertama kali atau mentransfer dengan BI Fast pertama kali, dia akan dapat hadiah. Ada kesempatan hadiah untuk mendapatkan sampai 1 juta rupiah, semacam kayak roulette gitu. Jadi bikin fun karena orang-orang itu senang tuh ada faktor funnya. Jadi itu pembedanya. Jadi sekarang keren juga Pak ya. Jadi Bank Saku tuh ada 2 hal yang tadi saya tangkap ya. Yang pertama adalah untuk bisa melakukan budgeting dengan baik gitu ya. Dibuat saku-saku sendiri di aplikasinya, jadi tahu ini saku misalnya untuk saya tabungan umroh, ini adalah tabungan untuk anak saya, ini tabungan untuk ya saya jalan-jalan. Jadi itu bisa ngeliat budgeting, ngeliatin keperluan saya, sehingga bisa mikirin gimana sih saya secara wise menggunakan uang. Nah, kemudian yang kedua adalah juga adanya satu feature yang membuat kita juga untuk menabung ketika kita belanja. Jadi kita bisa balance spend uang, tapi juga dengan saving uang. Dan di sana juga diberikan bunga yang sangat fantastis, 10%. Nah, menarik banget. Nah, faktor apa nih Pak yang akan kedepannya membuat posisi Bank Saku lebih kuat lagi? Apa tadi kan Pak Leo ngomongin tentang survival of the fittest. Jadi bagaimana Bank Saku akan selalu berevolusi untuk mendapatkan the fittest positionnya sehingga bisa berkembang. Kemudian juga tadi udah kasih lihat ya, dalam sebulan terakhir survival of the fittest-nya udah mulai kelihatan nih. Nggak nyampe sebulan udah nyampe 100.000 nasabah baru. Ini kan suatu yang membanggakan banget. Kedepannya bagaimana membuat Bank Jasa Jakarta dan juga Bank Saku sebagai produknya untuk selalu berevolusi, untuk selalu fit to the market, itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Ya, kami memang punya tim yang tadi ya melakukan survei kayak riset tadi, kenapa kita ke Solo karena kami lakukan survei juga dulu sebelumnya. Lalu juga sebagai bagian dari ekosistem Astra, ini kami juga melihat ada sesuatu nggak yang kami bisa use case yang sudah ada yang kami bisa support. Makanya nanti salah satu inovasi-inovasi kami adalah pasti dasarnya adalah bekerja sama, karena sekarang kan konsepnya finance juga udah mulai ke embedded finance gitu. Jadi kita akan embed ke dalam use case yang ada. Nah dengan itu kami kebetulan udah punya teman-teman di sister companies kami yang mungkin mempunyai use case yang bisa kami bantu dan kita kolaborasi. Jadi salah satu inovasi kami akan ke arah sana juga gitu. Di samping tadi terus mengerti si segmen solopreneur itu kebutuhannya apa. Oke, menarik banget nih Pak. Pak, sekarang kita ngelihat nih dengan persaingan digital bank yang ada sekarang. Apa sih faktor yang membantu pertumbuhan daripada layanan perbankan digital di Indonesia? Apa yang membuat dunia perbankan di Indonesia itu sekarang maju begitu besar? Apa aja sih Pak faktornya? Ya, itu memang ada beberapa faktor yang akan sangat berpengaruh pada kemajuan suatu industri ya. Nah, spesifik kepada industri digital maupun perbankan digital, ya pasti satu dasarnya adalah penetrasi internet. Ya, kita semua tahu di sini semua orang udah tahu digital adalah penetrasi internet di mana di Indonesia udah sangat baik malah. Kemudian adopsi dari para calon nasabah kami, di mana ya digitalisasi itu memang masih belum merata, tapi di segmen yang kami mauin itu sudah adopsinya cukup baik dan ada pergeseran perilaku. Sekarang terutama yang lebih muda ya, nggak mau tuh tadi ke cabang dan mengantri dan ngisi kertas dan segala macam. Mereka maunya instan, maunya waktunya on their own gitu, lagi kapan aja maunya gitu. Jadi itu juga mendukung perubahan perilaku tadi, itu mendukung.
Kemudian yang sangat penting juga adalah dukungan dari para pemangku kepentingan, stakeholders. Gitu ya. Salah satu yang paling penting justru pasti regulator. Gitu ya. Dan di Indonesia ini regulasinya sangat mendukung dan itu progresif. Dan sebagai contoh ya, sekarang kan kita punya ada GPR, kemudian ada BI Fast, dan yang terakhir kan ada KRIS. KRIS itu perkembangannya sangat pesat dan bahkan menjadi contoh gitu. Negara lain malah mau mempelajari bagaimana kesuksesan KRIS yang ada di Indonesia. Jadi itu adalah salah satu contoh faktor pendorong pertumbuhan digitalisasi dalam dunia perbankan. Benar juga sih kalau kita melihat perkembangan KRIS itu sangat pesat ya. Sampai negara lain pengen mencontoh karena di tempat lain itu masih susah untuk menggunakan seperti KRIS tuh. Di Eropa juga masih susah banget. Oke, nah kan ada kalau kita ngelihat nih Pak Leo nih, kalau kita ngelihat untuk orang mau beralih ke bank digital, saya pengen tanya nih, faktor apa yang membuat orang ingin beralih ke bank? Dan keduanya saya ingin menanyakan faktor yang membuat orang juga worry untuk ke bank digital, itu tentang tema security. Mungkin kita pertama dulu nih Pak. Apa yang membuat orang ingin beralih ke bank digital? Tadi kan Pak Leo sudah sebutkan mengenai kemudahan dan lain. Nah, apakah itu saja atau ada yang lain? Saya rasa tadi ya memang faktor terutamanya kan gini. Segmen nasabah ada yang tadi yang sudah punya bank. Jadi mungkin kita sebagai perbankan dengan layanan digital mungkin menjadi bank nomor 2 atau nomor 3-nya gitu ya. Mereka sudah punya. Nah, mereka udah ngerti produk perbankan, tapi mereka ingin lebih mudah lagi. Tapi ada juga segmen yang belum ngerti bank itu apa. Nah, dengan mudah, maka kita juga harus kasih edukasi gitu kan. Sebenarnya bank ini apa sih bedanya? Nah, kita melakukan edukasi, pasti kita melakukan promosi gitu. Apa yang menarik buat mereka pada waktu belanja, segala macam itu pasti ada gitu. Nah, tadi pertanyaan Bapak yang kedua, mungkin sebelum ditanya lagi, saya langsung jawab gitu. Pertanyaan keduanya tentang faktor kendalanya apa untuk masuk ke perbankan digital gitu kan ya. Memang di digital ini orang banyak bertanya kok banyak ini ya, banyak cyber security, ada banyak juga bad actors lah ke situ gitu kan ya. Nah, ya jadi kami dari perbankan juga kan kami memegang dana masyarakat. Kami bertanggung jawab oleh itu. Makanya security menjadi hal yang utama yang menjadi perhatian kami. Kami pasti mengikuti standar-standar yang sudah diberikan dari pasti ada lembaga standar maupun dari regulasi kami ikuti. Kami juga selalu mengikuti perkembangan teknologi baru mengenai cyber security, dan tidak kalah pentingnya adalah kami beserta para pemain industri yang ada juga melakukan edukasi tentang security, karena itu saya rasa tanggung jawab tidak hanya dari sisi teknologi tapi juga dari si nasabah. Ini analogi saya adalah kita punya teknologi untuk mengamankan rumah kita dengan gembok yang bermacam-macam pakai CCTV. Tapi kalau pada akhirnya ada bad actor dikasih kunci juga kan dia bisa masuk gitu ya. Jadi kita juga harus hati-hati dalam itu. Jadi kita melakukan edukasi juga selain teknologi yang kami lakukan gitu Pak. Nah Pak, ini pertanyaan berikutnya nih agak mulai kita ngeliatin lebih detail ya terhadap dunia perbankan digital nih. Nah sebelumnya kan memang kita ngeliatin dunia perbankan digital perkembangannya sangat pesat. Ya. Kalau dari Pak Leon yang sangat experience di dunia perbankan dan juga sekarang memimpin platform digitalnya dan juga ikut berpartisipasi dalam kompetisi dan juga membangun daripada bank digital di Indonesia. Pak Leo tuh ada ngeliat nggak sih di luar negeri yang bisa Pak Leo tuh bilang sebagai contoh implementasi yang baik, yang mungkin sukses sehingga bisa kita perhatikan sebagai salah satu benchmark yang harus kita gunakan? Ya karena saya mungkin kebetulan saya ada berkecimpung di dunia ini udah lumayan lah 7-8 tahun gitu ya. Jadi saya juga melakukan pengamatan karena kadang-kadang cari ide juga di mana aja ya. We can find ideas anywhere. Jadi saya mau coba lihat ada nggak saya benchmark di luar negeri, ada ide lain, inovasi lain, atau experience lain. Tapi saya rasa dari pemantauan saya perkembangan layanan perbankan digital di Indonesia itu nggak kalah Pak. Kita termasuk cukup maju. Of course ada yang bagus gitu ya, ada ini plus minus. Yang paling penting adalah kita again fit relevansi. Kalau kita ngomong teknologi aja di luar banyak, kita bawa ke sini belum tentu cocok. Benar. Jadi kita harus memakai teknologi yang tepat guna untuk masyarakat kita. Pain point si masyarakat kita apa, itu solusi yang kita bawakan. Jadi seperti tadi contoh
kita masuk ke segmen solopreneur. Sebenarnya kalau saya mungkin cari di luar, saya cari besok ada nggak sih yang ke segmen ini. Kebetulan saya belum nemuin, mungkin bukan berarti nggak ada ya, mungkin saya belum nemuin. Kebetulan di Indonesia seperti itu, kita buatkan solusi seperti itu. Jadi kemajuan di negara kita sebenarnya nggak kalah dari sisi digitalisasi. Mungkin saya nggak terlalu ngomong untuk industri lain, tapi dari sisi digitalisasi dunia perbankan, saya rasa kita nggak kalah. Nah itu juga bagi kami yang mendengarkan juga sangat happy yang mendengarkan bahwa perkembangan daripada perbankan dan teknologinya di Indonesia itu ternyata nggak kalah, bahkan beberapa hal itu cukup memimpin, sehingga banyak negara lain bahkan ingin mencontoh seperti implementasi QRIS. Nah, jadi yuk teman-teman yang berkecimpung di dunia perbankan, di dunia digital ini, yuk tetap semangat, tetap ikut memajukan tentang perkembangan dunia perbankan di Indonesia, ikut membangun dunia digital di Indonesia bersama-sama. Tentunya Bank Saku akan selalu siap mensupport semua solopreneur, bahkan juga startup yang ingin bekerja sama atau ingin menggunakan servis daripada Bank Saku. Nah, teman-teman, itulah tadi diskusi kita hari ini dengan Presiden Director daripada Bank Jasa Jakarta, Bapak Leo Kusmanto. Semoga diskusi ini bermanfaat. Pak Leo, terima kasih banget untuk datang hari ini. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Bank Saku, silakan mengunjungi website dan sosial media dari Bank Saku. Dan jangan lupa download di App Store dan Play Store dan buka rekening Bank Saku. Tonton dan ikuti terus Digitalk lainnya. Saya Paul Sugianto. Dan saya Leo Kusmanto. Terima kasih dan sampai jumpa.